sebuah altar atau mezbah dengan tulisan kepada Tuhan yang tidak dikenal. Mereka begitu taat, mereka berusaha untuk menyembah dewa yang tidak mereka kenal. Dia menggunakan kesempatan itu untuk berkhotbah tentang Tuhan yang benar yang tidak mereka kenal. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-51 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Khotbah Paulus di Athena. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 hingga ayat yang ke-34. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sementara Paulus sedang menunggu kedatangan Silas dan Timotius, hatinya sangat terganggu saat melihat bahwa kota Athena penuh dengan patung berhala. Dia sering masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi dan berbicara tentang Yesus kepada para pemeluk agama Yahudi, baik orang Yahudi asli maupun yang dari bangsa lain. Setiap hari dia juga pergi ke pasar dan berbicara tentang Yesus kepada siapa saja yang dia temui. Lalu beberapa ahli filsafat dari aliran Epikuros dan Stoa mulai berdebat dengan Paulus. Beberapa di antara mereka berkata, ajaran si pembual itu tidak masuk akal. Dan yang lain berkata, sepertinya dia menawarkan dewa-dewa asing. Mereka berkata seperti itu karena Paulus memberitakan tentang Yesus, khususnya bahwa Yesus hidup kembali dari kematian. Lalu mereka membawa dia ke pertemuan ahli-ahli filsafat yang diadakan di tempat sidang para pejabat kota yang bernama Sidang Areopagus. Di situ mereka berkata, tolong jelaskan kepada kami tentang ajaran baru yang kamu sampaikan itu. Karena kamu mengajarkan hal baru yang belum pernah kami dengar. Kami ingin tahu lebih lanjut tentang arti ajaran itu. Mereka berkata begitu karena orang-orang Athena dan para pendatang di kota itu sangat tergila-gila membicarakan dan mendengarkan pemikiran baru. Paulus pun berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, saudara-saudariku warga Athena, saya melihat jelas bahwa kalian sungguh-sungguh orang beragama. Karena waktu berjalan-jalan di kota ini, saya perhatikan bahwa kalian mempunyai banyak tempat untuk menyembah dewa-dewamu. Bahkan ada juga sebuah mezbah bertulisan, kurban untuk dewa yang belum dikenal. Karena itu izinkanlah saya memperkenalkan dia, Allah yang kalian sembah, tetapi tidak mengenalnya. Dialah Allah yang sudah menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Dialah penguasa langit dan bumi, jadi dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil yang dibangun oleh manusia. Dia tidak perlu dilayani oleh manusia, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu yang lain kepada kita. Dimulai dari nyawa satu orang, Allah menciptakan semua bangsa yang hidup di bumi ini. Dialah yang menentukan masa kejayaan dan keruntuhan setiap kerajaan, juga batas-batas daerah kekuasaan mereka. Semua hasil karyanya itu dia buat sebagai petunjuk agar kita mencari Tuhan dan bisa menemukannya, meskipun sebenarnya dia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi seperti kata pepatah, kita hidup, bergerak, dan bernafas hanya karena kuasanya. Bahkan para sastrawan negeri ini pun berkata, kita semua adalah anak-anaknya. Jadi,
Karena kita adalah anak-anaknya, janganlah kita berpikir bahwa Allah itu sesuatu yang dapat dibayangkan manusia, atau bisa dibuat dari emas, perak, atau batu sesuai dengan kepintaran kita. Dahulu, memang manusia tidak mengenalnya, dan tidak tahu bagaimana cara menyembah Dia. Tetapi yang lalu biarlah berlalu. Allah sudah mengampuni ketidaktahuan kita dan tidak memperhitungkannya. Yang penting sekarang Dia memerintahkan agar semua orang dimanapun bertobat dan menyembah Dia saja. Karena Allah sudah menentukan satu hari di mana Dia akan menghakimi semua manusia dengan adil. Penghakiman itu akan dilakukan oleh satu penguasa yang sudah ditetapkannya. Allah sudah membuktikan bahwa penguasa itu benar-benar raja dan hakim seluruh bumi dengan cara menghidupkan Dia dari kematian. Ketika orang-orang Athena mendengar Paulus berkata bahwa ada orang yang pernah dihidupkan dari kematian, sebagian dari mereka menertawakan Paulus. Tetapi yang lain berkata, kami mau mendengar lebih lanjut tentang hal ini di lain waktu. Jadi Paulus meninggalkan mereka. Namun ada beberapa yang percaya kepada Yesus dan bergabung dengan Paulus. Antara lain Dionysius yang adalah anggota sidang Areopagus, seorang perempuan bernama Damaris, juga beberapa orang lain. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-34. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kisah Para Rasul, kita memiliki beberapa contoh pemberitaan Injil, seperti termasuk 3 pemberitaan Injil. Pertama oleh Rasul Petrus, kedua oleh penginjil Filipus, ketiga oleh Rasul Paulus. Khotbah yang dicatat sejauh ini adalah untuk mereka yang percaya pada satu Tuhan, seperti orang Yahudi dan Samaria, atau orang-orang non-Yahudi yang takut akan Tuhan seperti Cornelius. Sekarang kita memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan sebuah khotbah kepada para filsuf penyembah para dewa. Itu selama perjalanan misionaris kedua Paulus di kota Athena, Yunani. Yang pertama, kita perhatikan latar belakang. Paulus telah tiba di Athena, dikenal sebagai pusat pembelajaran dan kesenian, tetapi juga untuk idol atau para dewa. Petronius mengatakan bahwa lebih mudah menemukan dewa daripada manusia di Athena. Diprovokasi oleh penyembahan berhala, Paulus mulai berkhotbah di setiap kesempatan, bertukar pikiran di sinagoge-sinagoge dengan orang-orang Yahudi dan para penyembah non-Yahudi, bernalar setiap hari dengan apapun di pasar. Dia menarik perhatian para filsuf, secara khusus para filsuf Epikurean ataupun Epikuros dan Stoa ataupun Stoik. Beberapa di antaranya memandangnya sebagai proklamator dewa-dewa asing, karena Paulus berkhotbah tentang Yesus dan kebangkitan. Mereka membawanya ke Areopagus dan mengundangnya untuk berbicara. Sebuah tempat di bukit berbatu setinggi sekitar 370 kaki tidak jauh dari Akropolis dan Agora ataupun pasar di Athena. Tempat di mana orang Athena dan pengunjung menghabiskan waktu mereka mendiskusikan ide-ide baru. Karena tidak mendengar tentang ajaran Kristus, mereka ingin tahu lebih banyak. Dengan undangan seperti itu, kita dapat membayangkan kegembiraan Paulus untuk mengakomodasi mereka. Yang kedua, khotbah Paulus, temanya adalah Tuhan yang tidak mereka kenal. Mengakui pengabdian mereka kepada para dewanya, ia menyebutkan satu altar secara khusus, sebuah altar atau mezbah dengan tulisan, kepada Tuhan yang tidak dikenal. Mereka begitu taat, mereka berusaha untuk menyembah dewa yang tidak mereka kenal. Dia menggunakan kesempatan itu untuk berkhotbah tentang Tuhan yang benar, yang tidak mereka kenal. Poin pertama, Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dia menciptakan manusia, dia menciptakan dunia. Dia adalah khalik langit dan bumi. Dengan demikian, dia tidak tinggal di kuil-kuil yang dibuat dengan tangan manusia. Tuhan adalah pemelihara kehidupan.
Dia memberikan kepada semua manusia nafas kehidupan mereka dan apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, Tuhan tidak disembah seolah-olah Dia membutuhkannya. Tuhan adalah penguasa segala bangsa. Dia telah menciptakan setiap bangsa dan menentukan kebangkitan dan kejatuhan mereka. Semuanya dirancang untuk mendorong manusia mencari Tuhan yang tidak jauh dari kita semuanya. Tuhan adalah Bapa umat manusia. Dari Tuhan kita datang dan di dalam Dia kita hidup, bergerak, dan memiliki keberadaan kita sendiri. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan itu seperti berhala emas, perak, atau batu apapun. Tuhan adalah hakim dunia. Ketidaktahuan apapun yang mungkin telah Dia abaikan di masa lalu, hal seperti itu tidak lagi terjadi. Dia sekarang memerintahkan semua orang dimanapun untuk bertobat. Mengapa? Karena penghakiman yang akan datang, di mana Tuhan akan menghakimi dunia dalam kebenaran. Allah akan menghakimi dunia melalui Yesus Kristus. Sebagai buktinya akan terjadi, Tuhan telah membangkitkan Yesus dari kematian. Tanggapan disebutkan bahwa mereka menyebutkan kebangkitan memicu tanggapan mereka. Para filsuf mengejek Paulus karena bagi banyak orang pada waktu itu, gagasan mengenai kebangkitan tubuh adalah suatu kebodohan. Yang lain lebih ramah menawarkan untuk mendengarkannya lagi di lain waktu. Ketika Paulus pergi, beberapa orang bergabung dengannya dan percaya. Disebutkan secara khusus, dia adalah Dionysius yang adalah anggota sidang Areopagus, dan Damaris, seorang perempuan. Yang lain juga bergabung dengan Paulus dan percaya setelah mempertimbangkan latar belakang dan khotbah. Hal yang ketiga, kita perhatikan pengamatan tentang khotbah. Paulus menggunakan kebijaksanaan. Dia mengakui spiritualitas mereka, meskipun salah arah. Kita tidak perlu ragu untuk mengakui pengabdian yang mungkin dimiliki seseorang. Jika salah, tugas kita adalah menjelaskan jalan Allah dengan lebih akurat. Paulus mulai dengan kondisi kerohanian pendengarnya saat ini. Mereka percaya pada makhluk tertinggi, tetapi tidak mengenal Tuhan sejati. Dengan orang-orang Yahudi, ia mulai dengan hukum Taurat. Dengan bangsa-bangsa lain, ia mulai dengan sifat Allah. Kita juga harus mempertimbangkan di mana seseorang berada secara spiritual. Paulus memanfaatkan otoritas yang diterima. Dia mengutip dari salah satu nabi mereka sendiri untuk menegaskan maksudnya. Jika perlu, kita dapat mengajukan banding ke otoritas yang tidak diilhami yang diterima oleh orang lain. Paulus memimpin pendengarnya ke tema utama Injil, seperti pertobatan, penghakiman, Yesus, dan kebangkitan. Jadi tujuan akhir kita dalam berkhotbah haruslah pesan Injil. Paulus menggunakan kebangkitan Yesus sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Tuhan telah memberikan kepastian tentang penghakiman yang akan datang dengan membangkitkan Yesus. Memang jika Yesus benar-benar bangkit dari kematian, itu adalah bukti keberadaan Tuhan, kebenaran dari semua klaim Yesus, realitas dosa, penghakiman, dan kebutuhan untuk bertobat. Inilah sebabnya mengapa kita perlu mengembangkan apologetik yang kuat untuk kebangkitan Yesus. Tentang respon, orang-orang merespon dalam 3 cara berbeda. Ada yang menolak, beberapa orang mengejek, ada yang enggan juga, dan ada yang lain berkata, "Kami akan mendengar Anda lagi tentang masalah ini." Ada beberapa orang yang menerima, beberapa orang bergabung dengannya, dan menjadi percaya. Dari mereka yang menanggapi dengan baik, hanya dikatakan bahwa mereka percaya. Apakah kita dapat menyimpulkan dari ini bahwa hanya itu yang mereka lakukan? Bukankah mereka juga bertobat seperti yang diperintahkan di dalam Kisah Rasul 17 ayat 30? Istilah percaya mencakup lebih dari sekedar penerimaan fakta-fakta yang telah diumumkan. Ini melibatkan penerimaan yang lengkap dari pesan yang diberitakan. Itu termasuk ketaatan pada kondisi apapun yang telah
dinyatakan oleh para rasul seperti pertobatan dan baptisan. Sama seperti iman tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kisah Para Rasul 2 atau pertobatan dalam Kisah Para Rasul 16, tetapi cukup disimpulkan dari apa yang kita ketahui dalam perikop lain. Kesimpulan, apakah orang Yahudi atau bukan Yahudi, filsuf atau orang bodoh, Injil Kristus adalah untuk semua orang. Di mana kita memulai mungkin berbeda dengan kondisi kerohanian audiens kita. Di mana kita berakhir harus selalu sama. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Ketika seseorang menjadi sadar akan kondisi berdosa mereka dan kebutuhan mereka akan Yesus, tanggapan yang tepat juga harus sama, tidak peduli siapa kita. Iman kepada Yesus ada sebagai anak Allah yang mati untuk dosa-dosa kita dan dibangkitkan dari kematian. Pertobatan dari dosa, baptisan ke dalam Kristus untuk pengampunan dosa melalui darahnya. Reaksi seseorang terhadap Injil akan selalu menjadi salah satu dari 3 cara, yakni menolak, enggan, atau menerima. Di Athena, orang-orang seperti Dionysius dan Damaris memberikan contoh tanggapan yang tepat. Apakah saudara bersedia meneladani mereka? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui khotbah Paulus di Athena, kita semua dapat memetik semua pelajaran yang kekal yang baik, sehingga baik kita sebagai pengkhotbah maupun kita sebagai pendengar, kita sama-sama mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.